Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Yon Channel untuk melanjutkan perbaikan tampilan Yamaha Mio M3 yang sudah memasuki tahap ketiga, yaitu untuk penggantian spakbor belakang dan pemasangan bodi kasar. Dimulai dengan melepas box bagasi, dan ini kita sedang melepas aki. Dimulai dengan positif terlebih dahulu, kemudian negatif. Setelah itu kita angkat aki, kita lepas kabel-kabelnya untuk disiapkan kita loloskan ke luar. Seperti ini, kita tekan dan kita lepas. Ada satu relay yang menyangkut. Oke, setelah itu kita siapkan untuk melepas tangki. Sini kita lepas dulu tutup tangki dan melepas karet pelindung tangki. Selanjutnya baut pengikat tangki masih ada 2 yang tersisa. Berikutnya soket-soket yang ada di bawah tangki yang terhubung dengan pompa. Ini kita tekan dan kemudian kita tarik. Selanjutnya selang bensin, ini ujungnya ada pengunci yang harus kita keluarkan, kemudian bisa kita tarik dan lepaskan tangki. Selanjutnya kabel-kabel ini akan kita lepas dari spakbor belakang. Kemudian di sini ada ECU yang posisinya di belakang juga kita lepas. Ini ada satu klip yang harus kita lepaskan dari bawah dengan menggunakan tang. Setelah terlepas, kita bisa lepas beberapa konektor kabel, baik yang terhubung sama lampu belakang maupun yang ke arah depan. Nah, kemudian reflektor juga kita bisa cabut seperti ini. Kemudian ada baut pengikat di belakang, ini ada 2. Nah, ini untuk yang satunya harus dipegang supaya tidak jatuh ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan buka baut absorber sini dari arah dalam. Kemudian kita lepaskan absorber dan kita keluarkan spakbor belakang. Nah, ini ada satu penutup atau penahan lumpur yang harus kita lepas dari bahan karet. Nih cukup dengan ditekan dan ditarik ke arah bawah seperti ini, dan kemudian kita letakkan dan kita akan ganti dengan yang baru, yaitu spakbor yang menggunakan cat karbon. Ini kita pasang dulu penahan lumpurnya yang ada di bawah spakbor. Ini cukup dengan kita paskan di lubangnya, kemudian kita tekan, dia akan mengunci. Kemudian kita pasang kembali. Setelah itu lanjut ke pemasangan absorber. Kita angkat sedikit untuk memasukkan absorber ke bracket yang ada di rangka sepeda motor, kemudian kita kencangkan seperti ini. Selanjutnya kita bisa pasang klip untuk skrup di bagian bawah bodi ini, dan ini diambil dari spakbor yang lama. Kita lepas dan kita pasang di sini. Kemudian kita pasang skrup pengikat yang ada di belakang. Ini ada 2 buah. Kita pasang dengan menggunakan tangan terlebih dahulu. Selanjutnya baru dilakukan pengencangan dengan menggunakan kunci. Dan ini harus kencang karena nanti akan ditutup dengan reflektor seperti ini. Cukup ditekan, disesuaikan posisinya dan ditekan, dan akan mengunci. Kemudian dilanjut dengan memasang klip
klip-klip kabel. Di sini ada beberapa klip, salah satunya ke bawah spakbor. Dan selanjutnya ECU kita pasang lagi di bagian belakang atau di atas spakbor. Kemudian kita pasang juga lampu belakang, berikut soketnya kita pasang kembali seperti ini. Nah, selanjutnya kita rapikan posisinya dan dilihat kembali apakah ada soket yang belum dipasang atau klip yang belum terpasang ke spakbor maupun bodi. Oke, kemudian selang bensin kita posisikan di lubang yang ada di spakbor. Kemudian kita pasang tangki. Pertama selang bensin kita paskan dan kita tekan, kemudian kita tekan penguncinya. Selanjutnya kita pasang soket kabel yang ada di bawah tangki atau di pompa bensin. Selanjutnya tangki ini kita sesuaikan posisinya dan kita pasang baut pengikatnya. Di sini ada 2. Nah, nanti sisanya yang ada di belakang akan dipasang barengan dengan behel belakang. Kemudian jangan lupa kita kencangkan. Oke, cukup. Kemudian kita pasang karet penutup yang ada di atas tutup bensin. Selanjutnya kita pasang kembali box bagasi dengan memasukkan kabel-kabel ke dalam. Kemudian satu relay yang ada di samping kita pasang di samping box. Kemudian kita tarik kabelnya dan disesuaikan posisinya dan dirapikan kembali di dalam box bagasi. Ini kita sesuaikan karena di sini ada jalur kabel, kita pasang di jalur kabelnya supaya rapi. Kemudian kita pasang aki dengan posisi positif ada di bagian depan atau menempel pada box bagasi. Kemudian kita pasang dengan menggunakan obeng atau kunci 8. Sini negatifnya juga kita pasang dengan obeng. Jangan lupa untuk kutub positifnya harus ditutup, itu yang berwarna merah. Kemudian box bagasi ini kita pasang skrup penguncinya. Ini di bagian luar ada 2, kemudian di bagian dalam ada 2, yaitu di bagian depan box bagasi. Kemudian kita kencangkan, tidak terlalu kencang tapi ya cukup, karena kalau terlalu kencang plastik ini akan pecah atau patah. Lebih bagus lagi menggunakan torsi. Kemudian tutup aki kita pasang seperti ini, disesuaikan posisinya dan dicek apakah ada kabel yang terjepit atau tidak. Kemudian dipasang skrup pengikatnya. Selesai sudah pemasangan box bagasi dan dilanjut dengan pemasangan bodi kasar, dimulai dari deck terlebih dahulu. Setelah kita cat dengan di-tone dashboard coating dan clear gloss, ini tampilannya jadi lebih mengkilat. Kita pasang baut pengikatnya. Di sini ada 4, tampak lebih mengkilat. Kemudian kita kencangkan. Setelah itu kita pasang leg seal. Di sini kita masukkan ke bagian bawah terlebih dahulu, kemudian sesuaikan posisinya untuk bisa kita pasang ke stang atau ke bagian stang. Kemudian kita pasang cantolan bagasi sekaligus mengikat
Lexil ini ke rangka sepeda motor. Jangan lupa kita kencangkan dan pasang cantolan bagasinya. Ini untuk Lexil juga sudah terlihat mengkilat dari originalnya, versi kilau atau mengkilat. Kemudian kita pasang penutup kunci dan kita ikat dengan skrup pengikat yang ada di bagian depan. Selanjutnya penutup dari stiker kita lepas supaya stikernya terlihat kembali. Untuk stiker bagian atas nanti akan kita pasang juga setelah nanti terakhir kita juga akan pasang. Kemudian dilanjut dengan mengganti batok belakang speedometer. Ini kita beli yang baru dengan cat karbon, part original, kemudian dicat karbon. Dan ini kita akan lepas speedometer yang lama, dimulai dengan melepas saklar di bagian kanan dan kiri. Untuk bagian kiri di sini ada satu skrup pengikat, sementara untuk yang bagian kanan ini hanya menggunakan klip saja. Kemudian untuk speedometer ini ada 3 skrup pengikat, kita lepas, 2 di atas, 1 di bagian bawah. Setelah itu kita bisa angkat dan kita masukkan ke batok belakang speedometer seperti ini. Kemudian kita pasang kembali skrupnya. Nah, jangan lupa dikencangkan supaya tidak lepas ataupun tidak berisik nanti apabila digunakan. Oke, setelah ini kita akan lakukan pemasangan kembali saklar baik kanan maupun kiri. Ini dimulai dengan sisi sebelah kiri kita masukkan, kemudian kita pasang skrup pengikatnya. Ternyata skrup pengikat ini tidak bisa dipasang karena klip untuk skrup ini belum terpasang, sehingga kita harus lepas dulu dari batok yang lama. Ini kita pindahkan ke batok yang baru, dan total klipnya ini ada 3, jadi harus dipasang terlebih dahulu. Satu untuk skrup saklar, yang 2 lagi untuk skrup batok depan. Untuk pemasangannya juga harus kita perhatikan apakah dia posisinya bagian atas bagian bawah ini disesuaikan dengan skrup batok nanti posisi dari mana. Kalau dilihat di sini harusnya posisi skrupnya ada di bagian dalam, posisi yang kasar, lubang yang ada untuk drat atau ulir untuk skrupnya ada di bagian dalam. Kemudian saklar bagian kiri kita pasang dan skrup pengikatnya kita pasang dan kita kencangkan. Nah, sudah yakin tidak ada yang terlupa dan salah, kemudian kita pasang saklar yang bagian kanan, dimasukkan kabelnya dan tinggal ditekan untuk membuat klipnya mengunci. Selanjutnya kita lakukan pemasangan speedometer ke stang sepeda motor. Ini kita sesuaikan posisi konektor kabel,
kemudian posisi kanan kiri untuk handle stang, kemudian kita sesuaikan sampai dengan tidak ada kabel yang terjepit, dan posisi lubang antara batok speedometer dengan stang sudah pas. Lanjut kita pasang skru pengikat yang ada di kanan atau di samping wadah minyak rem. Isinya ada satu, kemudian di bagian bawah ini ada satu, selanjutnya di bagian bawah lagi yang sisi sebaliknya juga ada satu, kemudian di kanan di sini ada satu bracket besi yang kita pasang, kemudian skrup pengikatnya kita pasang ke arah saklar. Ini jangan terbalik posisinya, kalau terbalik dia tidak akan mengunci. Dilanjutkan dengan pemasangan soket-soket kabel. Ini harap diperhatikan warna dan bentuk soket. Jadi di sini banyak bentuk soket yang kemungkinan antar soket yang lain tidak bisa salah karena bentuk dan ukurannya masing-masing berbeda. Selanjutnya bisa kita pasang kabel speedometer, kita tekan terlebih dahulu supaya sampai ke ujung. Setelah itu baru dipasang skrup penguncinya. Ini apabila ingin dikencangkan bisa menggunakan kunci 14. Dan bisa dilanjut untuk memasang soket kabel dan merapikan posisi soket-soket kabel ini. Demikian sharing tahap ketiga untuk perbaikan Yamaha Mio M3. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing berikutnya atau tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.